Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini mohon maaf untuk inisiasi ketujuh, saya sedikit terlambat memberikan pengantar terkait dengan proses perkembangan otak, tubuh, motorik, dan seksual serta tahap-tahap perkembangan kognitif dan sosio-emosional pada anak. Pada kesempatan kali ini sedikit ingin saya memberikan penjelasan terkait dengan hal yang sudah saya sebutkan, yaitu diawali dengan proses perkembangan otak, tubuh, motorik, dan sosial. Perkembangan otak, tubuh, motorik, dan sosial tentunya pada setiap anak akan berbeda-beda, yang dimana pada setiap tahun, pada setiap hari, dan yang mempengaruhi yaitu lingkungan dan lain sebagainya akan berpengaruh atau memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan otak, tubuh, motorik, dan sosial. Kita bisa bayangkan bahwa perkembangan otak juga salah satunya bisa dipengaruhi oleh makanan, kemudian emosional, kemudian kalau tubuh juga dari makanan dan olahraga. Motorik juga berkaitan dengan bagaimana aktivitas atau kegiatan anak-anak, dan sosial, bagaimana dia bersosial dengan lingkungan sekitarnya. Pembahasan kita kali ini sangat menarik tentunya, yaitu terkait dengan perkembangan otak, tubuh, dan lain sebagainya yang saya sebutkan tadi. Tentunya di dalam perkembangan itu ada 3 fase untuk perkembangan otak anak usia dini. Karena kenapa? Anak usia dini adalah masa keemasan, maka setiap guru harus tahu dan memahami bagaimana perkembangan itu harus dikembangkan dengan secara optimal. Makanya saat ini banyak sekali sekolah-sekolah PAUD, sekolah TK, yang dimana mereka adalah anak-anak yang harus dikembangkan seluruhnya dengan sempurna. Namun kembali lagi pada faktor genetik, yaitu pada faktor turunan dari anak tersebut. Untuk fase-fase tadi, mahasiswa bisa membacanya di dalam materi yang sudah tersedia. Terkait dengan usia juga sudah ada di dalam materi yang pada sesi ke-7. Kemudian di sini ada perkembangan fisik motorik, yang mana ada motorik kasar dan motorik halus. Bagaimana itu motorik kasar dan motorik halus? Motorik kasar adalah untuk bergerak yang melibatkan otot-otot besar tentunya. Ketika anak tumbuh besar, gerakan-gerakan yang dapat dilakukan juga semakin akan kompleks. Maka di sekolah itu ada muatan lokal yang di dalamnya ada olahraga dan lain sebagainya, atau seni begitu. Kemudian bagaimana dengan perkembangan fisik motorik halus, yaitu kemampuan untuk bergerak menggunakan otot kecil yang ada di tangan dan pergelangan tangan. Contohnya memegang pensil. Ada anak-anak yang terbelakang yang tidak bisa memotong atau menggunakan gunting atau memegang pensil dengan baik dan benar. Maka itu adalah tugas kita sebagai seorang guru. Tentunya bagi mahasiswa-mahasiswi tuton juga yang nantinya mungkin atau saat ini sedang menjadi guru. Kemudian ada sesi pubertas. Ini banyak sekali ya penyesuaian diri pada masa pubertas. Ini menjadi hal yang kompleks untuk kita bahas sebenarnya. Namun karena ini hanya pengantar, mari kita diskusikan seluruhnya di dalam